Peringatan Hakodia pada tahun ini mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Hari Anti Korupsi Dunia diadakan tiap tahun, puncaknya tanggal 9 Desember. Tapi biasanya kabupaten kita melaksanakan sebelum 9 Desember. Karena 9 Desember itu atau acara puncaknya itu biasanya dilakukan di KPK. Mudah-mudahan Hakodia ini sukses untuk kita mengawali semuanya, dan mohon doa restunya kami di pemerintahan bisa menjalankan amanah sebaik-baiknya. Saya juga berterima kasih 36 penyuluh yang dimiliki inspektorat, maka perubahan itu menjadi sangat penting. Pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang berintegritas terus kita upayakan sebaik mungkin. Kalau hari ini Hakodia, besok pagi sudah dimulai. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 di Kabupaten Pati mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi dengan melibatkan tokoh lintas agama untuk memperkuat sinergi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkompimda, Inspektur Daerah Kabupaten Pati, Kepala OPD, serta tokoh lintas agama. Kenapa memanggil atau menghadirkan tokoh agama? Karena di tahun sebelumnya kita sudah menghadirkan teman-teman Kades. Terus yang kedua, kita juga sudah menghadirkan kepala sekolah dari pemerintah desa, pendidikan, akhirnya ke tokoh agama. Karena tokoh agama ini berkecimpung langsung atau berhubungan langsung dengan umat. Mereka akan memberikan dampak yang besar untuk merubah mindset atau secara nilai spiritual untuk mencegah korupsi maupun memberantas korupsi. Gambarnya seperti itu. Korupsi adalah tindakan melawan keadilan dan ketetapan Tuhan maupun pemerintah, dan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan, tidak bisa dihindari. Seseorang yang melakukan korupsi, sebenarnya orang itu sedang tidak mengasihi dirinya sendiri dan Sang Pencipta. Seorang koruptor sebenarnya sedang membuktikan bahwa dia pun tidak mengasihi sesama, bahkan tidak mengasihi keturunannya dan merampas berkat-berkat anak cucunya. Pada dasarnya ketika seseorang melakukan pencurian, termasuk itu korupsi, gratifikasi, pemerasan ataupun suap, itu sebenarnya adalah didasari karena keserakahan. Lalu apa? Mental apa yang harus dimiliki oleh seorang umat Buddha, dan ini juga berlaku bukan hanya umat Buddha, adalah rasa puas itu sendiri. Yang namanya korupsi, kalau kita memang mau memberantas, menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia ini, maka harus ada proses selanjutnya, yaitu apa? Proses penyembuhan dari akar. Maksudnya apa? Kalau mentalitas ini kita sembuhkan, dimulai dari diri sendiri, paling tidak dari keluarga, maka kita boleh berharap bahwa korupsi, godaan-godaan penyelewangan itu bisa kita atasi kalau sejak dini kita memiliki tiang agama yang kuat. Godaan korupsi itu bisa kita minimalisir. Uang yang diperoleh dengan jalan melanggar hukum atau uang persembahan atau suap, maka uang demikian janganlah diharapkan. Kekayaan yang dikumpulkan dengan cara berdosa bertahan hanya sampai 10 tahun, dan setelah mencapai usia 11 tahun semuanya akan musnah. Itulah ya, dampak dari korupsi yang tidak kita sadari, ya, yang kita lakukan selama ini, yang tidak sadari dampak yang berikut, nah, hasil karma yang kita akan terima. Setelah pulang dari sini, mari kita masing-masing, termasuk diri saya sendiri, sadar diri bahwa korupsi ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pasti akan menerima balasan dari dunia sampai akhirat. Insya Allah ketika kita mau menyadari tentang hal itu, setelah hari anti korupsi di dunia ini
pemerintahan kita semakin baik, masyarakat kita semakin baik. Kita mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Terima kasih.